berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Indonesia, Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, yang kami hormati para Menteri Kabinet Pembangunan 7, Bapak Gubernur, ya, dengan berbagai latar belakangnya untuk mengekspresikan gagasan dan pemikirannya yang komponen dari kekuatan mahasiswa Indonesia, mencoba menjadikannya sebagai agenda 2 tahun. Semakin banyak forum-forum seperti ini akan banyak bermanfaat untuk memperkaya di kalangan mahasiswa, sehingga akan memberikan kontribusi bagi proses pematangan, senantiasa bergolak untuk mencari dan menemukan jati dirinya. Kedua, idealisme karena keyakinan terhadap nilai. Segenap sikap dan perilaku mahasiswa tidak akan jatuh menjadi sekedar api dan mempunyai responsibilitas yang tinggi terhadap masyarakatnya. Sejarah kemahasiswaan di Indonesia, daya dorong dan daya gerak yang efektif bagi hadirin sekalian yang saya muliakan. Fenomena gerakan mahasiswa yang muncul belakangan ini adalah kuat, tidak mengada-ada, dan tidak bersifat main-main. Oleh karena itu, gerakan dan ketika kebenaran berjalan, maka tidak ada hanya kebenaran jualah yang mampu menyerap. Justru gerakan ini mesti dilihat secara positif
sebagai potensi sosial yang kritis dan kreatif untuk tetap menjaga perjalanan bangsa ini pada rel-rel kerakyatan dan rel-rel kemanusiaan. Gerakan ini bersifat mengingatkan yang lupa, membangunkan yang tidur, meluruskan yang bengkok, dan memperbaiki yang cacat dan celah. Jadi bersifat konstruktif, memperbaiki dan menyempurnakan. Gerakan mahasiswa yang belakang ini disatukan dengan terminologi pengikat, yakni tuntutan reformasi. Reformasi adalah gerak maju sejarah untuk melakukan perubahan yang bersifat memperbarui. Memperbarui adalah upaya sadar dan sistematis untuk memperbaiki dan mengawetkan hal-hal yang sudah baik dan mengganti hal-hal yang tidak lagi relevan. Jadi reformasi adalah upaya pemutakhiran berbagai sendi kehidupan bangsa sehingga tetap terjaga relevansinya di hadapan tuntutan zaman. Dengan kata lain, reformasi bukanlah upaya untuk merubuhkan tatanan yang sudah ada, tetapi justru merupakan jalan untuk memperbaiki keadaan sehingga tatanan itu tegak secara objektif di atas sendi-sendi yang kokoh karena daya relevansinya. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, para peserta yang berbahagia, sebagai cermin dari gerak maju sejarah sebuah bangsa, maka reformasi sesungguhnya tidak bisa ditampik. Pemerintah tidak boleh menabuhkan reformasi. Orde sosial yang tidak mempunyai keberanian untuk memperbarui diri sendiri akan ditimpa hukum penuaan, kekeroposan, dan akhirnya kebangkrutan. Oleh karena itu, menampik reformasi secara tidak sadar justru akan menjerumuskan bangsa ini ke dalam situasi kebangkrutan, sesuatu yang sama-sama tidak kita kehendaki. Dalam hal ini dituntut sensitivitas pemerintah. Pemerintah mesti semakin tanggap dan secara sadar memakai kaca pandang yang positif. Sensitivitas ini adalah kapabilitas responsif yang akan mampu mengolah gelombang tuntutan reformasi menjadi energi sosial yang konstruktif bagi proses pembangunan bangsa. Sebaliknya, kalau pemerintah tumpul dan menggunakan kaca pandang yang negatif, maka bukan tidak mungkin tuntutan reformasi ini akan menjadi gerakan perlawanan. Kita sama-sama sadar bahwa perasaan yang tersumbat yang berlangsung secara akumulatif akan bisa menjadi eksplosi sosial yang arahnya tidak terkontrol. Satu hal yang penting harus dicairkan oleh pemerintah dan elit politik adalah mentalitas dalam pagar. Mentalitas inilah yang membuat tipisnya kepekaan. Mentalitas inilah yang membuat rendahnya daya serap terhadap aspirasi objektif yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya justru acap kali memunculkan sikap-sikap overconfident dan arogansi kekuasaan dan kemudian menganggap sepi terhadap tawaran-tawaran alternatif yang berkembang di masyarakat. Bahkan pemikiran dan tawaran alternatif seringkali kemudian dinilai sebagai sebuah serangan. Sementara itu, masyarakat termasuk mahasiswa juga harus mulai berani menghilangkan mentalitas luar pagar. Mentalitas ini bisa menjadi penyebab munculnya kompleks rendah diri, inferiority complex. Hal itulah yang akan memproduksi sikap-sikap reaktif dan kecurigaan ke segala arah. Segala yang datang dari kalangan lain secara vertikal dari pemerintah dan atau secara horizontal dari sesama kekuatan masyarakat selalu disikapi dengan memasang kuda-kuda. Mentalitas luar pagar sebagaimana pula mentalitas dalam pagar selalu mengarahkan pada sikap-sikap a priori sehingga kehilangan daya periksa dengan penuh kejernihan dan kearifan. Hadirin yang saya hormati, pagar pembatas itulah yang mesti kita hilangkan. Kita sebagai bangsa harus membangun kebersamaan horizontal dan kerekatan vertikal. Kita sebagai bangsa harus secara serius mengaktualisasikan semangat
Indonesia yang satu untuk semua dan bukan untuk sebagian kalangan atau segelintir orang. Disitulah urgensi forum ini. Forum Studi Nasional Mahasiswa ini adalah ruang yang egaliter bagi kalangan elit politik eksekutif, para pakar, dan para mahasiswa Indonesia untuk mendiskusikan berbagai persoalan di sekitar pentingnya reformasi bagi bangsa ini. Hal ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi bangunan soliditas mahasiswa Indonesia dan juga kapasitas berkomunikasi secara sehat, baik secara vertikal kepada pemerintah maupun secara horizontal kepada seluruh potensi masyarakat. Semangat inilah yang akan menuntun semangat reformasi untuk semua, reformasi yang dibangun di atas logika kemaslahatan bersama, bukan reformasi yang ditegakkan dengan rasa marah, dengan rasa benci, dengan rasa dendam, atau rasa minder dan tersisih. Inilah reformasi yang damai, anti anarkisme dan anti kekerasan, tetapi bersifat serius dan mendasar. Atas nama pengurus besar HMI, saya sampaikan selamat datang pada para peserta studi nasional. Selamat berdiskusi dengan penuh keseriusan pada forum ini. Kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya yang besar pada acara ini, dan mohon perkenan Bapak sekaligus untuk memberikan amanat dan membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini, bangsa kita masih diliputi oleh suasana prihatin, disebabkan oleh berbagai masalah yang tidak segera dapat kita selesaikan. Di luar kebiasaan yang ada, sejak tahun lalu, keadaan cuaca di negara kita sangat kering dan mempengaruhi produktivitas lahan pertanian serta menyebabkan kebakaran hutan yang berkepanjangan di berbagai daerah. Berbarengan dengan itu, terjadi pula krisis mata uang regional yang memicu musibah nasional dan mengganggu kinerja perekonomian nasional yang kita andalkan selama ini. Kedua musibah tersebut memberikan pelajaran kepada kita betapa keadaan alam sekitar kita yang selama ini dianggap ramah dan mengandung potensi kekayaan ternyata tidak dapat diandalkan begitu saja. Potensi kekayaan alam yang kita miliki itu baru akan memberikan nilai nyata manakala didasarkan atas hasil kerja keras kita sebagai bangsa dengan kualitas sumber daya manusia yang makin meningkat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dapat menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan di pasar domestik, regional maupun global. Terjadinya krisis moneter yang kita alami sekarang ini juga memberikan pelajaran betapa kemandirian perekonomian nasional makin memerlukan basis penopang berupa kesiapan sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi aneka tantangan yang makin kompleks di masa depan. Kompleksitas permasalahan yang kita hadapi di masa depan
akan terus berkembang. Iklim keterbukaan dan globalisasi kehidupan serta tuntutan ke arah persaingan antar bangsa akan terus meningkat. Semua ini menuntut kita bekerja lebih keras dengan semangat keunggulan dan jiwa juang yang dilandasi oleh kesadaran akan jati diri sebagai bangsa yang hidup bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci tiada lain adalah kesiapan generasi muda masa kini untuk meraih keunggulan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diiringi oleh kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin mendalam. Itu sebabnya ketika beberapa orang pimpinan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam menghadap di kantor Wakil Presiden beberapa waktu lalu dan menyampaikan harapan agar saya dapat memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini, dengan tidak ragu-ragu saya menyatakan kesediaan untuk hadir di depan saudara-saudara sekalian hari ini. Kegiatan Studi Nasional Mahasiswa Indonesia yang saudara selenggarakan atas prakarsa sendiri sangat mengharukan kami sebagai orang tua. Saya percaya bahwa setiap mahasiswa Indonesia menyadari pentingnya menempa diri dengan berbagai kegiatan studi, baik melalui bangku kuliah maupun melalui forum-forum kajian yang dikembangkan sendiri. Karena itu, saya bersyukur untuk dapat menegaskan bahwa kaum mudalah yang merupakan pemilik sah masa depan bangsa kita. Generasi sekarang sungguh menyadari tanggung jawab moral untuk mempersiapkan generasi muda sebagai penerus dan pelanjut pembangunan di masa datang. Seiring dengan itu, disadari pula besarnya tanggung jawab untuk menjamin agar generasi muda dapat terlibat aktif dalam upaya mempersiapkan masa depan itu. Oleh karena itu, generasi muda tidak perlu merasa ragu untuk memberikan sumbangan yang terbaik bagi kemajuan bangsa, termasuk upaya mengatasi kemelut perekonomian yang disebabkan oleh krisis moneter dewasa ini. Kita harus bersama-sama menumbuhkan sikap optimis bahwa di masa depan bangsa kita dapat dibangun bersama menjadi bangsa yang terhormat dalam pergaulan antar bangsa. Karena itu, kita perlu mengembangkan rasa percaya diri dan sekaligus menaruh rasa saling percaya bahwa kita semua akan mampu mengatasi krisis perekonomian yang dihadapi dengan sebaik-baiknya. Baik aparat pemerintah maupun seluruh lapisan dan golongan dalam masyarakat mempunyai niat dan tekad yang sama untuk mencapai kebajikan kolektif bagi kemajuan bangsa di masa depan. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, adalah sunatullah yang tidak dapat dipungkiri bahwa bumi ini terus berputar dan dinamika kehidupan terus mengalirkan perubahan. Setiap perubahan menuntut kita mengadakan penyesuaian-penyesuaian terus-menerus. Karena itu, dinamika pembangunan sebagai proses perubahan yang bersengaja
terus digerakkan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan. Karena hakikat pembangunan itu sendiri adalah upaya pembaruan atau reformasi yang merupakan keharusan sejarah. Dalam proses pembaruan yang berencana itu tetap terbuka peluang untuk dilakukannya perbaikan-perbaikan sesaat dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kadar kebutuhan yang nyata menurut langgam dan irama yang telah disepakati bersama. Karena itu, kita semua tidak perlu bimbang dengan kesungguhan para pimpinan bangsa kita untuk memprakarsai langkah-langkah pembaruan. Kita laksanakan langkah-langkah pembaruan tersebut dengan rambu-rambu konstitusional secara bertahap dengan tetap mengacu pada tujuan nasional yang telah disepakati bersama, dengan tetap memelihara dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Agenda pembangunan bangsa kita ke depan telah jelas arahnya dan sudah terang pula dasar dan landasannya. Kita semua ingin memasuki abad mendatang dengan kerja keras yang terarah untuk membangun kehidupan kebangsaan yang makin mandiri, adil, sejahtera, dan berdaya saing berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memang spektrum tantangan yang menghadang berkembang makin cepat. Itulah sebabnya pemerintah terus berusaha untuk mempercepat langkah-langkah pembaruan sebagai proses evolusi yang dipercepat, sekaligus untuk menampung keinginan-keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana berulang kali ditekankan oleh Bapak Presiden Soeharto, saya pun ingin mengajak saudara sekalian dan generasi muda Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama menyumbangkan yang terbaik bagi kemajuan bangsa di masa depan dengan tetap memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Apa yang sudah kita capai dengan berhasil perlu dipelihara dan dikembangkan. Apa yang belum berhasil kita tingkatkan supaya berhasil. Apa yang kurang lurus, mari kita luruskan. Marilah kita berupaya lebih sungguh-sungguh di masa datang tanpa membuang waktu. Penting untuk disadari bahwa dinamika tantangan yang dihadapi dewasa ini makin menuntut kita untuk lebih sungguh-sungguh memelihara persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan perlu dipelihara seiring dengan upaya mempercepat pemerataan dan pertumbuhan pembangunan guna mencapai kemandirian bangsa dan mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Semua ini tercakup dalam catur krida Kabinet Pembangunan ke-7 yang meliputi ke-1, trilogi pembangunan, kedua, kemandirian, ketiga, ketahanan nasional, keempat, kesatuan dan persatuan bangsa. Tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa dapat mengambil prakarsa, memasyarakatkan dan menjabarkan bentuk tindakan nyata pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam semangat catur krida ini. Saudara-saudara yang saya cintai, sejalan dengan upaya mewujudkan dan menjabarkan keempat krida tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pula
8 butir pemikiran untuk dapat dikaji lebih mendalam dalam forum studi nasional ini. Kedelapan butir pemikiran tersebut, meskipun telah dikenal sebagai hasta krida yang mendasari program-program nyata di berbagai kalangan cendekiawan, dapat pula disebut hasta karsa atau 8 acuan pemikiran, yaitu pertama, peningkatan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia HAM yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia KAM. Kedua, peningkatan kualitas kehidupan dan semangat demokrasi Pancasila sebagai perwujudan sikap tanggap terhadap peningkatan aspirasi politik. Ketiga, penegakan dan pengembangan hukum nasional sebagai perangkat utama penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, peningkatan kualitas dan efisiensi pembangunan ekonomi nasional sebagai dasar peningkatan daya saing bangsa. Pengembangan ekonomi dengan nilai tambah yang makin tinggi melalui peningkatan kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas tinggi secara intensif dan massal dalam berbagai produksi barang dan jasa. Kelima, pengembangan lapangan kerja secara proaktif melalui kebijakan ekonomi yang mendorong peningkatan ekonomi domestik yang bertitik berat pada pengembangan industri dengan kandungan lokal yang terus meningkat, memenuhi kebutuhan rakyat melalui pasar domestik berorientasi pada substitusi impor dan ekspor yang mengandalkan industri pertanian yang tangguh dan mandiri. Keenam, peningkatan profesionalisme dengan kebijakan pendidikan yang terarah didukung oleh peningkatan fungsi lembaga pendidikan serta organisasi profesi. Ketujuh, pengembangan prasarana mikroekonomi yang memungkinkan teknologi secanggih apapun juga dapat memasuki desa sesuai dengan kebutuhan proses nilai tambah yang dapat menghasilkan produk andalan desa yang makmur, sejahtera, dan berbudaya. Kedelapan, pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat di bumi Indonesia Pancasila dalam berbagai kegiatan ekonomi dalam arti yang luas tanpa membedakan suku, agama, dan ras dalam bentuk apapun juga. Kedelapan kasa atau pemikiran yang dapat pula disebut krida ini pada pokoknya meliputi keseluruhan cakupan pemikiran dan program-program baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual selama Orde Baru yang dilaksanakan melalui proses pembangunan yang berkesinambungan dan terus-menerus mengalami pembaruan atau reformasi bertahap sepanjang masa mendekati kesempurnaan dalam program pembaruan yang dicanangkan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan setiap mandataris MPR yang terpilih melalui mekanisme demokrasi Pancasila. Saudara-saudara yang saya cintai, demikianlah beberapa hal yang dapat kiranya dijadikan masukan dalam kegiatan studi nasional mahasiswa Indonesia ketiga ini.
dan selanjutnya dapat dijadikan bahan bagi upaya meningkatkan peran mahasiswa Indonesia dalam pembangunan bangsa di masa depan. Akhirnya, dengan mengucapkan ini secara resmi dibuka, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi semua usaha saudara-saudara sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.